Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban ibadah kita semuanya, bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dan komitmen kita untuk melaksanakan syariatnya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kiswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ibadah puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu semua, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kiswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa tujuan akhir dalam melaksanakan ibadah tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa sederhana kita, takwa itu adalah bagaimana kita setelah puasa itu kita ini menjadi orang-orang yang baik. Pengertian baik, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik kita juga terjalin dengan sesama. Dengan kebaikan-kebaikan itu maka akan menjadikan diri kita orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya menjelaskan pentingnya orang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha." Yang artinya, barang siapa berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada mereka itu sendiri, dan juga sebaliknya kejahatan, kejelekan, keburukan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang maka kembalinya juga akan kembali kepada mereka sendiri. Untuk itu, sahabat kiswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta mempunyai kasih sayang sangat luar biasa kepada hambanya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang selalu baik dimanapun dan kapanpun. Karena hakikatnya kebaikan itu akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Sebelum saya akhiri, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan sebuah kisah
tentang pentingnya sebuah kebaikan itu. Suatu ketika ada seorang pengemis yang berpakaian kumuh, compang-camping. Kemudian seorang pengemis itu mendatangi sebuah toko pakaian yang sangat mahal. Kemudian setelah sampai di dalam toko itu, kemudian ada salah satu karyawannya kemudian menghampiri dan menanya dan memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Maka para pengunjung yang lain itu terlihat heran. Kenapa orang yang seperti itu, yang pakaiannya compang-camping, yang baunya juga tidak enak, dilayani begitu baik oleh salah satu karyawan di toko itu. Ternyata setelah pengemis ini mencoba beberapa pakaian dan kemudian akhirnya si pengemis ini kemudian tidak jadi membeli karena harganya yang cukup mahal. Kemudian si pengemis ini meninggalkan toko itu. Kemudian ada salah satu pengunjung yang kemudian mendatangi salah satu karyawan tersebut dan menanyakan kenapa karyawan tersebut begitu luar biasa memberikan pelayanan kepada orang yang secara lahiriah mereka tidak mungkin beli. Kemudian dia menjawab, tugas saya adalah sebagai pelayan, memberikan pelayanan kepada siapapun yang datang di toko ini. Posisi saya tidak sebagai orang yang menghakimi atau menilai terhadap seseorang, tetapi tugas saya adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya siapapun yang datang di toko ini. Maka kemudian setelah diberikan penjelasan itu, si pengunjung ini kemudian kagum dan cerita ini cepat viral di mana-mana, dan hari berikutnya ini kemudian banyak pengunjung yang datang karena penasaran terhadap cerita yang dibuat oleh salah satu pengunjung tersebut. Sahabat kiswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita sering mengabaikan kebaikan yang kita anggap kecil, padahal kebaikan kecil itu kadang-kadang yang mengantarkan terhadap penyebab kesuksesan kita, kebaikan kita. Untuk itu di dalam puasa ini mari kita ambil hikmah agar kita memperhatikan dan berkomitmen untuk melakukan kebaikan sekecil apapun dimanapun kita berada. Itulah esensi di dalam tujuan akhir untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.